Shalom, perkenalkan nama saya Alfredo D. Eslalo, NIM 1903030058, semester 5, kelas B Sosiologi, Prodi Sosiologi. Ya, di sini kita akan mereview materi-materi sistem ekonomi. Sistem dari definisi sendiri, sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, jasa, dan barang yang dimiliki banyak, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dipegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut. Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana memberikan hak kepada pemerintah pasar. Pasarlah yang mengatur faktor-faktor tersebut, produksi dan alokasi barang maupun jasa, melalui penawaran dan permintaan. Ya, fungsi sistem ekonomi juga seperti sistem ekonomi memiliki peran dan fungsi yang sangat vital dan menjalankan perekonomian suatu negara, yaitu ada 4 fungsi, yaitu 1. Mendorong perusahaan atau penyedia untuk berproduksi. 2. Mengkoordinasikan semua kegiatan individu dalam perekonomian. 3. Mengatur dalam pembagian hasil produksi semua anggota masyarakat supaya berjalan sesuai. 4. Menciptakan mekanisme tertentu supaya distribusi. Yang 4. Menciptakan mekanisme tertentu supaya distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Berikutnya macam-macam sistem ekonomi. Sistem ekonomi terencana ada 2 bentuk utama perekonomian terencana, yaitu komunisme dan sosialisme. Sebagai wujud pemikiran Karl Marx, komunisme adalah sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi. Namun selanjutnya, kepemilikan pemerintah atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara. Ketika kepemilikan pemerintah atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara, dianggap telah matang, pemerintah harus memberikan hak atas faktor-faktor produksi itu kepada para buruh. Uni Soviet dan banyak negara Eropa Timur lainnya menggunakan sistem ekonomi ini hingga akhir abad ke-20. Namun saat ini hanya Kuba, Korea Utara, Vietnam, dan Tiongkok yang menggunakan sistem ini. Negara-negara itu pun tidak sepenuhnya mengatur faktor produksi. Tiongkok misalnya mulai melonggarkan peraturan dan memperbolehkan perusahaan swasta mengontrol faktor-faktor produksinya sendiri. Dari beberapa sistem ekonomi ada juga sistem ekonomi tradisional. Pada kehidupan masyarakat tradisional berkembang suatu sistem ekonomi tradisional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan bergantung pada sumber daya alam. Masyarakat juga memproduksi barang pemenuh kebutuhan yang diproduksi banyak untuk kebutuhan tiap-tiap rumah dan rumah tangga. Dengan demikian, rumah tangga dapat bertindak sebagai konsumen, produsen, dan keduanya. Berikut sistem ekonomi pasar. Perekonomian pasar bergantung pada kapitalisme dan liberalisme.
untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana produsen dan konsumen bebas menjual dan membeli barang yang mereka inginkan dalam kurung batas-batas tertentu. Sebagai akibatnya, barang yang diproduksi dan harga yang berlaku ditentukan oleh mekanisme penawaran atau permintaan. Berikutnya, sistem ekonomi campuran. Sistem ini dapat diartikan sebagai gabungan dua konsep sistem ekonomi. Secara umum, ekonomi campuran merupakan gabungan antara ekonomi liberal dan ekonomi sosialis. Dalam artian ini, ekonomi campuran mengutamakan ekonomi pasar sekaligus disertai dengan perencanaan pembangunan ekonomi yang menerapkan sentralisasi. Konsep ekonomi campuran dalam artian lain merupakan ekonomi yang berbeda dengan ekonomi liberal maupun ekonomi sosialis. Ekonomi campuran juga dapat diberi konsep sebagai sistem ekonomi yang menerapkan dua sistem ekonomi dengan salah satunya adalah ekonomi liberal atau sosialis. Sedangkan yang lainnya tidak termasuk dalam liberal atau sosialis. Sistem ekonomi lain selain ekonomi liberal umumnya berasal dari kearifan lokal di suatu negara. Ekonomi campuran juga dijelaskan sebagai suatu sistem yang tidak mencakup ekonomi liberal atau ekonomi sosialis. Berbicara tentang sistem ekonomi, di sini Islam juga mempunyai sistem ekonomi seperti sistem ekonomi Islam dibangun berdasarkan konsep agama Islam. Dalam sistem ini, sektor keuangan tidak dihitung sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi tidak menjadi perhatian utama karena ekonomi hanya dilakukan dalam kegiatan-kegiatan yang nyata. Jaminan akan adanya jumlah uang beredar menjadi bentuk pertumbuhan ekonomi. Di dalam sistem ekonomi Islam, beberapa hal yang diizinkan dalam sistem ekonomi lain dilarang dalam sistem ekonomi Islam, seperti penimbunan uang, suku bunga, dan judi. Ya, di sini kita dapat membedakan sistem-sistem ekonomi tersebut. Setiap sistem ekonomi mempunyai perbedaan dengan sistem ekonomi lainnya. Umumnya, perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya berkaitan dengan pengaturan faktor produksi. Di dalam sistem, beberapa sistem ekonomi mengizinkan seorang individu untuk memiliki semua faktor produksi, sementara beberapa sistem lainnya memberikan kewenangan pengelolaan faktor produksi kepada pemerintah. Sedangkan secara umum, sistem ekonomi yang ada di dunia merupakan gabungan kepemilikan faktor produksi, dengan pemerintah dan swasta mempunyai haknya masing-masing. Pembeda lain antara berbagai sistem ekonomi adalah seperti mempunyai haknya masing-masing. Pembeda lain antara berbagai sistem ekonomi adalah cara mengelola proses produksi dan cara alokasi hasil produksi. Dalam ekonomi terencana, pengelolaan faktor produksi dan alokasi hasil produksi diserahkan kepada pemerintah, sementara pada perekonomian pasar, faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa sepenuhnya diatur oleh pasar melalui penawaran dan permintaan. Sekian video mereview materi-materi sistem perekonomian di Indonesia. Shalom.